Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, jilid 4A, yang mana kali ini akan kita bahas tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Dan untuk kesempatan kali ini akan kami bahas tiap pendamping pembelajaran atau tiap pembelajaran ya. Kita mulai dari subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Langsung saja adik-adik sekalian ya, kita buka halaman berapa ini? 147 ya. 147 yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup ya. Subtema 3, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku ya. Dimulai dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.3 ya, tentang wawancara. Nah, pengertian wawancara. Nah, apa itu wawancara? Nah, di sini wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa ya. Jadi pengertian wawancara itu adalah kegiatan yang berupa tanya jawab ya. Ya, tujuannya untuk memperoleh informasi tentang suatu hal. Nah, di sini ada yang dinamakan pewawancara dan ada juga yang dinamakan narasumber. Nah, orang yang mewawancarai itu disebut pewawancara ya, yang memberikan pertanyaan itu. Nah, kemudian yang memberikan jawaban itu disebut narasumber atau yang diwawancarai. Nah, di sini ada wawancara yang dilakukan ada wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber, dan ada pula wawancara yang dilakukan kepada satu narasumber ya. Jadi wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber itu dinamakan wawancara secara berkelompok ya. Sedangkan wawancara yang dilakukan kepada satu narasumber itu disebut wawancara tunggal. Ini adik-adik sekalian ya. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat wawancara? Nah, yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catat jawaban yang jelas yang dijelaskan oleh narasumber. Dan yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, itu adik sedikit ya tentang wawancara. Nanti kalau masih pengen jelas bisa dibaca sendiri ya. Oke, selanjutnya karena kita fokusnya ke latihan soal, nah, kita langsung ke ayo berlatih di halaman 148 ya. Tuliskan manfaat wawancara. Oke, untuk soal nomor 1 di sini sudah coba ya saya carikan jawabannya. Nah, ini manfaat dari wawancara itu adalah mendapatkan informasi yang diinginkan. Itu jawaban untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada gambar ya. Dua orang anak yang sedang bercakap-cakap atau melakukan wawancara, yaitu Siti dan Lani ya. Ini antara Siti dan Lani. Nah, di sini apa hewan peliharaanmu? Nah, ini ya, Siti bertanya kepada Lani. Aku memelihara hewan kelinci, yaitu jawaban dari Lani. Nah, kalau kita lihat di situ ya, pertanyaannya, menurutmu manakah siswa yang berperan sebagai pewawancara dan narasumber? Nah, pewawancara yang memberikan pertanyaan berarti di situ adalah Siti, kemudian narasumbernya adalah Lani ya. Kemudian yang B, apa saja tugas pewawancara, dan yang C, apa saja tugas narasumber. Nah, di sini sudah saya tuliskan juga ya. Oke. Jadi untuk yang 2A tadi narasumbernya Lani, pewawancaranya Siti ya. Kemudian yang B,
tugas dari pewawancara itu adalah membuat daftar pertanyaan dan menanyakannya kepada narasumber. Setelah itu jawaban narasumber dicatat sebagai sumber informasi yang diinginkan. Sedangkan tugas narasumber itu adalah untuk memberikan jawaban dan informasi dari pertanyaan pewawancara. Itu ya tugas dari pewawancara dan juga narasumber. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap kita saat melakukan wawancara? Nah ini, sikap kita saat melakukan wawancara yaitu harus santun ya. Kita harus santun dan juga sopan ya kepada narasumber. Nah itu tadi adik-adik sekalian untuk ayo berlatih ya. Kalau terlalu cepat mungkin bisa di pause terlebih dahulu ya jawabannya. Selanjutnya kita ke muatan IPA tentang kerusakan lingkungan materinya ya. Nah ini saya langsung saja ya, ini beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama ini membakar hutan. Yang kedua menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Ini juga yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yaitu beberapa contoh kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Nah, sehingga kita harus dengan mengetahui hal-hal tersebut tentunya kita bisa memperingatkan ya orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut agar satwa-satwa dan juga ekosistem tetap terjaga. Kita lanjut ke ayo berlatih ya. Ayo berlatih di sini ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, perhatikan gambar di samping. Hewan tersebut banyak diburu untuk diambil kulitnya. Apa dampak dari kegiatan tersebut bagi kelangsungan hidup harimau? Lah itu ya. Jadi harimau itu banyak diburu untuk diambil kulitnya. Kira-kira dampaknya apa bagi kelangsungan hidup harimau? Nah, di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi populasi harimau akan berkurang dan jika terjadi terus-menerus maka populasi harimau akan punah. Itu untuk nomor 1. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah kamu setuju dengan kegiatan pembukaan perkebunan dengan cara membakar hutan? Kemukakan dampak positif dan negatif kegiatan tersebut. Oke, untuk yang nomor 2 jawabannya tidak setuju. Nah, dampak positif pembakaran hutan adalah memberikan lahan baru untuk pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Namun dampak negatifnya pembakaran hutan jauh lebih besar, yaitu hilangnya habitat satwa liar, meningkatkan polusi udara, mengganggu pernapasan manusia dan mengurangi sumber daya hutan itu ya. Jadi positif dan negatifnya lebih banyak negatifnya. Lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana cara menangkap ikan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan? Nah, jawabannya yaitu ikan yang ditangkap menggunakan peralatan yang aman ya, seperti tidak menggunakan bom atau pukat harimau. Selain itu, penangkapan ikan yang terlalu sering dapat mengurangi kelangsungan hidup ikan. Itu ya adik-adik sekalian untuk soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke muatan pelajaran IPS ya, masih di pembelajaran 1 ya. Jadi tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya ya. Di sini ada dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Yaitu permukaan bumi yang berupa daratan yang luas pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut ya. Kemudian pemanfaatannya biasanya untuk perkebunan dan peternakan. Selanjutnya ada dataran rendah, itu permukaan bumi berupa daratan yang luas pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini biasanya untuk pertanian ya, pertanian. Contohnya misalnya padi, tebu, karet, kelapa sawit. Nah, selain itu juga bisa untuk peternakan ya, misalnya ayam, itik, sapi dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada pantai ya. Pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Ya, biasanya pemanfaatannya itu untuk budidaya ikan laut ya, pertanian garam dan masih banyak lagi. Oke. Sekarang kita ke ayo berlatih ya, halaman 150. Lengkapilah tabel berikut. Di sini ada pantai, dataran rendah dan dataran tinggi ya, pengertian, kemudian sumber daya alam yang ada, pemanfaatan serta mata pencaharian penduduk. Oke. Untuk yang nomor 2,
Di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Yang pertama ada definisi dari pantai. Pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian dataran rendah. Dataran rendah itu adalah permukaan bumi yang berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, itu definisinya. Selanjutnya yang kedua ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alamnya ini untuk yang pertama ini pantai ya. Sumber daya alam di pantai itu ada ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, tanaman kelapa dan juga air laut. Kemudian untuk di dataran rendah, ini dataran rendah ada tumbuhan ya. Tumbuhannya itu berupa padi, tebu, karet dan kelapa sawit. Sedangkan hewannya ada ayam, itik, sapi, kambing dan ikan air tawar. Dan juga ada bahan tambang. Sedangkan untuk di dataran tinggi itu tumbuhannya ada teh, stroberi, kentang, wortel dan juga talas. Kemudian hewannya ada ayam, itik, sapi, kambing dan ikan air tawar ya, serta bahan tambang. Kemudian pemanfaatannya ya untuk di daerah pantai ya, itu lahan perkebunan kelapa, kemudian pelelangan hasil tangkapan laut dan juga tempat wisata. Nah, sedangkan pemanfaatan untuk dataran rendah itu sebagai lahan pertanian dan perkebunan, kemudian industri, peternakan, tempat wisata dan perusahaan tambang. Sedangkan pemanfaatan untuk dataran tinggi itu untuk lahan pertanian, perkebunan, industri, peternakan, tempat wisata, juga perusahaan tambang juga ada ya dataran tinggi ya. Oke, kemudian mata pencaharian penduduk untuk di daerah pantai itu ada petani kelapa, petani garam, petani rumput laut dan juga alga atau ganggang ya, kemudian penambak ikan dan juga udang, nelayan serta penjaga pantai. Untuk dataran rendah mata pencahariannya penduduknya ada petani, penambang ya, peternak, penjaga tempat wisata dan juga buruh pabrik. Sedangkan dataran tinggi ya sama ada petani ya, mata pencariannya ada penambang, peternak, penjaga tempat wisata dan buruh pabrik ya. Di dataran tinggi juga ada pabrik misalnya banyak sekali ya pabrik, tetapi tentunya paling banyak itu ada di dataran rendah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, mengapa dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh? Ya, jawabannya dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh karena tanaman membutuhkan suhu rendah agar dapat tumbuh dengan baik. Itu ya adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 2 ya. Oke, untuk pendamping pembelajaran 1 atau untuk pembelajaran 1 di tema 3 subtema 1 sudah kita bahas ya. Untuk pembelajaran 2 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.